Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deyananda Fadila dari PBIB. Dalam video ini, saya akan membahas tentang place of articulation. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang menurut Zhu pada tahun 2015 berkaitan dengan bunyi-bunyi ucapan yang dihasilkan oleh organ-organ bicara dan bagaimana pita suara menghasilkan aliran udara yang melewatinya dan menghasilkan suara yang berbeda. Organ bicara mengacu pada bagian tubuh yang berkaitan dengan cara produksi ucapan atau suara, dan bagian tubuh ini disebut dengan saluran vokal. Semua artikulator di saluran vokal kita harus bekerja sama untuk menghasilkan satu suara ucapan. Kita hanya akan fokus pada suara konsonan dalam bahasa Inggris secara umum. Ketika ahli bahasa mendeskripsikan suara konsonan, mereka akan menggunakan 3 kriteria. Yang pertama adalah voicing, yaitu apakah suara itu bersuara atau tidak bersuara. Kedua, place of articulation, dan yang ketiga adalah manner of articulation. Pada video kali ini, saya akan fokus membahas tentang place of articulation. Apa itu place of articulation? Place of articulation adalah tempat artikulasi yang mengacu pada di mana saluran suara penyempitan aliran udara terjadi di tempat konstruksi serta terjadi di antara artikulator aktif dan bergerak, biasanya satu bagian dari lidah, dan artikulator pasif, biasanya satu bagian dari atap mulut. Klasifikasi pertama, suara menurut ruang artikulasi disebut bilabial. Suara bilabial diproduksi ketika kedua bibir bersatu. Di dalam bahasa Inggris mengandung 3 konsonan seperti p pada kata purse, b pada kata bag, dan pada kata map. Yang selanjutnya adalah labiodental. Suara gigi dihasilkan dari bibir bawah yang menyentuh bagian gigi atas, seperti pada kata of, pada kata family, and pada kata vine. Yang selanjutnya adalah dental. Diproduksi dengan lidah di antara gigi atas dan bawah. Bunyi konsonan gigi atas adalah bunyi soft. Huruf th pada c di kata tick, dan hard th seperti kata tem. Keempat adalah alveolar. Bunyi alveolar diproduksi dengan lidah di dekat punggungan, tepat di belakang gigi depan atas. Punggungan alveolar adalah tempat gigi kita bertemu dengan gusi. Bunyi alveolar dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. Pada n pada kata no, t pada kata tap, d pada kata deep, s pada kata shoot, z pada kata zip, l pada kata lock. Selanjutnya adalah bunyi palatal. Bunyi ini dihasilkan di langit-langit keras atau atap mulut dan membuat bunyi palatal ketika kita mengangkat lidah dan menyempitkan aliran udara. Berikut ini adalah bunyi palatal, seperti sh pada short, z pada kata vision, j pada kata chain, j pada kata jam, dan y pada kata yes. Yang selanjutnya adalah velar. Velar dihasilkan ketika kita mengangkat bagian belakang lidah ke velum untuk memblokir atau membatasi aliran udara. Contohnya seperti pada kata uncle, ke pada kata kite, j g pada kata good, w pada kata wait. Yang terakhir adalah glotal. Bunyi glotal diproduksi di glotis atau ruang antara lipatan vokal. Contohnya adalah glotal fricative seperti pada h pada kata hate, and glotal stop dengan simbol yang mirip seperti tanda tanya.
adalah variasi bunyi t yang hanya terjadi pada posisi tertentu dalam sebuah kata dan diucapkan dengan cara yang berbeda. Seperti pada kata certain, fountain, and button. Apa pentingnya mempelajari hal-hal tentang artikulatory phonetics? Selain membiasakan diri dengan bagian-bagian saluran vokal yang berkaitan dengan produksi suara ucapan, pengetahuan tentang fonetik artikulatoris akan membantu kita meningkatkan pronunciation atau pengucapan dalam bahasa Inggris. Okay, that's all about place of articulation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.